Selamat pagi, Shalom, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita menyertai Bapak, Ibu, dan Saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah jeli memanfaatkan peluang, yang terambil dari Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan Yesus semakin dekat dengan klimaksnya. Dan para murid masih terus berpikir perihal revolusi untuk memberikan kerajaan bagi Israel yang bebas dari penjajahan Romawi. Yesus memberi gambaran kepada para murid-murid pada kerajaan yang akan didirikannya dan siapa dapat posisi apa di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang berhak untuk masuk dan mendapatkan posisi dalam kerajaan yang Yesus akan dirikan kelak? Yang pertama, saudara, kepada mereka yang tetap taat dan setia. Di sini Yesus memberi perumpamaan perihal seorang bangsawan yang akan dinobatkan menjadi raja di negeri yang jauh dan memberi modal kepada para hamba-hambanya uang 1 mina untuk dikembangkan. Itu artinya tuan dari hamba-hamba tersebut akan pergi untuk waktu yang cukup lama dan kembalinya juga belum tentu waktunya. Membutuhkan keteguhan hati yang tinggi untuk bisa bertahan untuk waktu yang tidak pasti ini. Hal itu juga terjadi kepada setiap kita, saudara. Ketika Kristus naik ke surga, Dia berjanji untuk kembali, dan kita juga tidak tahu kapan Dia kembali. Seperti seorang petani dengan tekun menanti hasil panen dari padi yang ditanamnya. Ia menunggu dari waktu ke waktu. Mereka setia karena apa yang ditanamnya mereka yakini pasti dipanennya. Demikian juga dengan kita semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita perlu tahu, kita perlu yakin bahwa penantian kita tidak pernah sia-sia seperti para petani tersebut. Tuhan pasti datang, Sang Raja pasti datang, hanya waktu masih menunggu saatnya. Oleh karena itu, kita dituntut untuk terus berwaspada, terus berjaga-jaga senantiasa, sehingga ketika Sang Raja datang, kita sudah siap dan tidak ketinggalan ketika kita diundang untuk masuk dalam kerajaannya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah lengah, terus berjaga dan waspada, terus taat dan setia menanti datangnya Sang Raja. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, yang kedua adalah kepada mereka yang mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Raja berikan, kepercayaan yang Yesus berikan kepada setiap kita. Seperti para hamba yang telah dikasih uang mina, mempertanggungjawabkan kepercayaan yang mereka terima. Demikian pula dengan kita. Mina itu adalah gambaran untuk karunia-karunia yang Tuhan beri kepada para murid-muridnya dan juga kepada kita semuanya, saudara. Tuhan kasih berbagai-bagai karunia, mina kepada setiap kita untuk dikembangkan bagi kerajaannya. Ada yang dikasih karunia di bidang mengajar, ada yang dikasih karunia di bidang kesehatan medis, ada yang dikasih karunia di bidang ekonomi, ada yang dikasih karunia di bidang sumber daya manusia, ada yang dikasih karunia di bidang infrastruktur dan lain sebagainya. Semua karunia ini bukan untuk kita simpan seperti hamba yang ketiga itu, tetapi semua itu adalah alat, adalah sarana untuk Injil Yesus bisa diberitakan kepada semua bangsa, semua suku, semua bahasa, semua orang di dunia ini. Ketika Yesus datang untuk mendirikan kerajaannya kelak dan ditemui kita mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan tersebut, maka tentulah Ia akan berkata kepada setiap kita
seperti kepada hamba yang pertama dan yang kedua. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dengan perkara yang kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Paling tidak saudara, ia akan berkata, dan engkau kuasalah 5 kota. Saat ini kita semua baru diuji kesetiaan kita untuk mengembangkan karunia-karunia, mina-mina yang Yesus berikan untuk pemberitaan Injilnya. Jangan berpikir bahwa pemberitaan Injil itu hanya tugasnya para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para gembala, para penginjil. Mina karunia yang Yesus berikan kepada setiap kita, kepada saudara semua, untuk dikembangkan. Artinya semua dari kita, saudara semua, berkewajiban memberitakan Injil Kristus kepada semua orang, semua bangsa, semua suku, semua bahasa, melalui karunia-karunia yang Anda miliki, yang Yesus berikan kepada saudara. Jangan sampai ketika Yesus datang Dia berkata kepada setiap kita yang tidak mau memberitakan Injilnya, hai hambaku yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Saudaraku yang kasih Tuhan, selagi Raja belum datang, dan tentu akan segera datang, baiklah kita kerjakan, kita usahakan, kita kembangkan mina atau karunia yang Yesus percayakan kepada setiap kita. Sehingga ketika Ia datang dengan kepala tegak, kita akan bisa katakan, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Atau Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, untuk menyongsong kerajaan, kita perlu taat dan setia menanti Dia datang, karena Dia segera datang. Yang kedua, kita perlu terus-menerus mengembangkan karunia yang Tuhan berikan untuk kabaran Injil Kristus. Selamat berjuang saudara, untuk menyongsong kerajaan damai Kristus Yesus. Selamat menikmati pujian dan penghargaan dari Sang Raja Damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas, terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Senantiasa bersukacita dan bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.